Halo, apa kabar semuanya? Kali ini, novel Emily, Everything Happens for a Reason, sudah masuk di chapter 5. Episode kali ini adalah persiapan seorang Mark yang tentu saja mempersiapkan segalanya dengan sempurna, seperti berbelanja dan lain-lain. Selamat mendengarkan. Emily, Everything Happens for a Reason. Chapter 5. He can't wait for the moment. Mark sudah selesai dengan belanjaan yang hampir 1 troli penuh. Ada alat-alat perlengkapan kebersihan, tisu roll untuk dapur, dan tisu gulung untuk kamar mandi. Aneka jenis pengharum ruangan, karbol, deterjen, cairan pembersih, dan banyak lagi. Beruntung, dia tak perlu mengantri panjang di kasir untuk membayar. Karena waktu baru menunjukkan pukul 9.30 pagi. Dia sempatkan mengambil 1.000 pounds uang di ATM. Dia butuh uang tunai. Untuk kebutuhan lain, dia akan memakai kartu ketika harus membeli shampoo dan peralatan perlengkapan mandi lainnya yang akan dilakukan nanti. Mark akan membelinya di toko terkenal yang menjual barang-barang berkualitas dan terbuat dari bahan-bahan organik. Dia ingin semuanya sempurna demi Emily. 1 jam kemudian, dia sudah kembali ke apartemen. Christina yang punya akses masuk ke apartemennya nampak sudah sibuk dengan mesin vakum cleaner yang menyala. Wanita paruh baya itu menyapa. "Good morning, sir." "Good morning, Christina," jawab Mark dengan tangan penuh belanjaan. "Apakah boleh saya ganti sarung bantal sofa juga?" tanya Christina. "Please, Christina, tentu saja," jawab Mark seraya membawa semua belanjaannya ke dapur. Christina sudah memegang bed cover warna coklat di tangan kanan dan spray warna gading di tangan kiri. "Saya rasa bed cover ini akan cocok," kata Christina lagi. "Ah, Christina, itu akan sempurna." Mark mengambil amplop dan mengisi beberapa lembar uang 50 pounds. 200 pounds jumlahnya yang lalu dimasukkan ke dalam amplop sebelum diserahkannya kepada Christina. "Terima kasih sudah mau membantuku mesti mendadak. Saya menghargainya," kata Mark. "Sir, it's too much." Christina terperangah kala membuka isinya. "Anda berhak mendapatkan lebih dari yang seharusnya," ujar Mark. Christina memasukkan amplop itu ke dalam tas tangannya dengan tersenyum. "Anda terlalu baik, sir. Anda bisa hubungi saya kapan saja." "Terima kasih, Christina. By the way, siapakah tamu istimewa itu? Maaf jika saya boleh tahu." "Dia dari Indonesia. She is special for me." "Ah, Anda beruntung. Wanita Indonesia cantik-cantik. Lucky you," ujar Christina. "Ya, saya surprise sekali dan senang mendengarnya. Dia memang cantik." Mark bahagia mendengarnya. "Mereka terkenal dengan keramahannya." "Anda akan membuktikannya nanti, sir," ujar Christina lagi. Seperti lazimnya persahabatan di dunia barat, mereka kemudian berpelukan. Mark izin pamit kembali keluar untuk menuju ke kantornya, dan tentu saja Christina yang akan membereskan semua belanjaan yang disimpan Mark di dapur untuk ditaruh di tempat-tempat semestinya. Pria tampan yang selalu suka jogging ketika summer tiba itu sudah beres dengan urusan kantornya ketika melihat jam di tangannya. Waktu menunjukkan hampir pukul 12 siang. Dia baru ingat bahwa dirinya belum sarapan apapun sejak pagi kecuali segelas kopi. Asistennya tadi di kantor sempat menawarkan makanan, tetapi Mark menolaknya. Dia menuju parkiran
dan mengendarai mobil Range Rover keluaran terbaru miliknya dengan terburu-buru. Ia menuju ke daerah tempat deretan butik-butik ternama berada. Ada satu toko perhiasan yang akan dikunjunginya juga di sana. Dia masuk ke kafe sebentar, memesan secangkir teh hijau dan roti lapis. Keduanya dia habiskan tak sampai 15 menit. Lalu Mark berjalan keluar dari kafe dan masuk ke satu toko perhiasan. Ia baru keluar dari toko itu sekitar setengah jam kemudian. Entahlah apa yang dibelinya. Dari situ, pria yang sudah ditinggal wafat ayah kandungnya sejak umur 19 tahun ini harus mencari mantel untuk Emily. Dia kemudian masuk kembali ke sebuah bank yang ada di sekitarnya terlebih dahulu dan keluar dari bank. Mark lalu masuk ke dalam butik mewah dan mantel bulu seharga 250 pounds dengan model elegan jadi pilihannya. Selanjutnya, Mark bergegas keluar dari butik itu. Dia berjalan menuju toko yang menjual parfum dan aneka perlengkapan mandi berkualitas. Mark harus membeli banyak sampo, lotion, conditioner, dan banyak lagi. Dia ingin botol dan wadah-wadah cantik berisi cairan harum ada terlihat di kamar mandi mewahnya. Semua demi untuk Emily seorang. Setengah jam kemudian, Mark masuk ke barbershop langganan untuk merapikan rambutnya. Selesai itu, dia masih harus ke bengkel dan itu memakan waktu 1 jam lebih. Mengganti oli, memeriksa mesinnya, dan mengecek apa-apa yang perlu di-check up. Sebelum pulang, Mark sempatkan mampir membeli sesuatu untuk makan malam. Lalu terakhir mobilnya dibelokkan ke pompa bensin dan mengisi full tank kendaraannya. Setelah itu semua berakhir, Mark sungguh kelelahan. Sampai apartemennya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6 sore. Segala penat dan lelahnya seperti hilang manakala dia melihat keadaan ruangan-ruangan dalam apartemennya yang sudah bersih dan rapih. Ada beberapa pot berisi bunga anggrek di dapur dan kamar mandi. Lalu bunga lili dan tulip di ruang makan dan kamar tidur. Christina memang bisa diandalkan. Semua ruangan dalam apartemennya menjadi nyaman karena sentuhan tangannya. Mark memasukkan sosis Jerman ke dalam microwave. Kemudian dia mandi dan menonton TV. Mark makan di sofa dan memastikan tak ada sebutir remah pun yang jatuh di atas karpet. Semua sudah dibersihkan Christina siang tadi dan dia tidak mau semua kesempurnaan saat ini ternoda demi Emily. Mark lalu melihat layar ponselnya. Tak ada kabar apapun dari Emily. Dia juga lupa untuk berkirim kabar kepada gadis itu saking sibuknya. Dia lalu menghubungi ibunya, bicara bahwa kemungkinan dia dan Emily akan datang berkunjung. Sebetulnya Mark belum bicara banyak tentang Emily. Namun malam ini dia harus bicarakan hal itu meski tidak serius. Dia juga akan menghubungi Patrick, kakak satu-satunya yang tinggal di Birmingham. Ia hendak bercerita tentang Emily. Siapa tahu mereka akan berkunjung ke sana. Tetapi ternyata abangnya itu sedang berada di Cape Town, Afrika Selatan. Kakaknya itu memang punya rumah kedua di sana. Sayangnya, pria yang juga duda itu akan kembali ke Inggris bulan depan. Tak lupa, Mark menghubungi kedua anaknya, Sarah dan Kimberly. Keduanya masih tinggal bersama ibu mereka sekitar 20 km dari tempatnya tinggal. Penting untuk Mark memberitahukan kepada mereka tentang Emily, karena kedua anaknya biasanya berkunjung ke apartemen seminggu sekali. Terkadang sebulan sekali mereka menginap, dan Mark masih berhubungan baik dengan mantan istrinya. Semua karena alasan anak-anak mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 23. Mark harus bersiap-siap tidur. Besok subuh dia harus bangun. Paling telat
jam 6 pagi, dirinya sudah harus menuju bandara. Emily akan mendarat pukul 7 pagi. Proses imigrasi dan bagasi mungkin akan memakan waktu 1 jam setidaknya. Bercampur aduk perasaan itu sebelum tidur. Tak sabar menunggu pagi meski hanya tinggal beberapa jam lagi. Dia lalu tertidur di sofa, seperti kebiasaannya. Nantikan episode selanjutnya, chapter 6, Europe for the first time. Oke, sampai jumpa.